Halo, kembali lagi bersama saya dengan Abu Ziyad HSDS. Ini sudah ada di modul kedua atau video video ketiga ya. Kalau untuk video ketiga. Tapi ini modul kedua tentang teknik NLP yang kita pakai untuk mengubah kondisi dari tidak pede menjadi pede. Di teknik atau di modul yang kedua ini, teknik yang akan kita bahas adalah yang dinamakan dengan anchor ya. Apa tekniknya? Yes, teknik anchor. Nah ini nih ya. Hmm, ini juga salah satu teknik andalan di dalam NLP ya, yaitu teknik menambatkan emosi dengan gerakan tubuh tertentu. Jadi anchor itu apa? Dalam NLP, anchor adalah pemicu yang bisa menyalakan kembali sebuah state atau perasaan tertentu secara cepat. Seperti tombol shortcut di komputer, begitu ditekan langsung membuka aplikasi tertentu. Begitu anchor diaktifkan, langsung muncul emosi tertentu. Jadi kalau secara bahasa anchor itu adalah jangkar ya. Jangkar tahu kan jangkar kapal, kapal laut. Jadi kalau kapal laut itu menepi di dermaga, dia akan menurunkan jangkar. Atau misalkan kapal laut itu berhenti di sebuah lautan, di tengah laut misalnya, dia akan menurunkan jangkarnya. Untuk apa? Untuk menambatkan kapal itu biar nggak terombang-ambing atau terbawa oleh arus laut. Gitu. Itu fungsinya. Menambat kapal supaya tidak terombang-ambing. Nah, di dalam NLP, jangkar ini atau anchor ini digunakan untuk menambatkan emosi. Supaya emosi itu nggak kemana-mana. Ditambatkannya pada area tubuh kita tertentu, nanti Anda boleh ciptakan sendiri ditambatkannya di mana, atau dengan istilah yang lebih sederhana, kita itu bikin tombol, namanya tombol emosi atau tombol anchor, di area tubuh kita yang diharapkan kalau kita pijit tombol itu, atau menggerakkan gerakan tertentu, atau mengusap area tertentu di tubuh kita, maka emosi yang kita harapkan akan muncul. Emosi yang kita harapkan dalam konteks e-course ini adalah kepercayaan diri. Ya, jadi bayangkan kalau misalnya Anda tuh lagi nggak pede saat mau bicara depan umum atau saat Anda sedang menyusun goal hidup Anda nih, aduh nggak pede gimana ya, bisa nggak aku mencapai goal yang lebih tinggi gitu. Atau saat Anda dikasih tugas kantor misalnya, atau saat Anda sedang punya masalah, Anda butuh yakin, butuh pede untuk bisa keluar dari masalah ini. Dan Anda tinggal pijit aja tombol itu, seketika Anda jadi pede. Seketika emosi positif hadir untuk bantu Anda menyelesaikan tantangan yang sedang Anda hadapi. Mau nggak kayak gitu? Yes, ya itu namanya anchor. Dan tombol anchor ini bisa kita bikin sendiri. Kenapa? Karena terjadinya anchor juga sebetulnya adalah proses yang alamiah yang dibuat oleh mekanisme yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Yuk kita perjelas lagi ya biar nggak bingung tentang anchor ini. Karena kalau tekniknya mudah, tekniknya gampang ya. Bagaimana anchor terbentuk? Jadi sebelum kita bikin anchor ini pun sebetulnya udah ada anchor-anchor lain yang memang secara alamiah sudah terbentuk di dalam hidup kita gitu ya. Jadi anchor itu terbentuk ketika suatu emosi yang kuat muncul bersamaan dengan stimulus yang spesifik. Stimulusnya itu bisa sentuhan, suara, kata, gambar, dan lain-lain. Contoh, ketika Anda mendengar lagu tertentu, Anda langsung teringat masa SMA misalnya. Ya saya kalau dengerin lagu Sheila on Seven yang judulnya Dan misalnya, langsung tuh teringat lagi ke masa SMA dulu, waktu lagi galau-galaunya menyatakan cinta misalnya tapi nggak diterima gitu tuh ya. Kerasa banget gitu sih, sensasinya tuh masih ada dan lebih mudah untuk mengingat di momen itu. Padahal itu udah terjadi berapa puluh tahun yang lalu. Puluh tahun? Emang puluh tahun ya? Berasa tua banget gitu. Jadi teringat tuh di masa itu gitu ya, ketika
dengar lagu tertentu, ya. Atau ketika mencium aroma parfum tertentu, langsung teringat seseorang, ya. Misalnya istri saya pakai parfum kalau di rumah. Nah, kemudian saya pergi keluar nih, ya, dengan teman-teman nongkrong. Ada cewek lewat, perempuan lewat, mengeluarkan aroma parfum yang sama dengan yang istri saya pakai. Wah, teringat tuh istri di rumah gitu ya. Itu parfum mengengker ingatan, mengengker perasaan, mengengker kinestetik yang pernah kita alami di masa sebelumnya. Ya, kalau tadi kan lagu tuh, lagu itu mengengker pengalaman yang pernah kita alami di masa SMA dulu. Jadi ada yang pakai lagu, suara, auditori, ada yang pakai penciuman atau parfum, atau bau durian misalnya. Dulu Anda pernah punya traumatis karena durian, ya itu bisa, ya aroma itu bisa. Jadi aroma itu jadi anchor, kemudian musik juga jadi anchor. Atau ini contoh yang ketiga, menyentuh jari tertentu bisa menyalakan rasa percaya diri jika sebelumnya dipasangkan dengan momen sukses. Nah ini kalau ini bisa kita bikin sendiri. Jadi kita pijit jari kita, misalnya boleh telunjuk, jari tengah, jari kelingking, tapi harus dipasang dulu dengan emosi tertentu gitu ya. Biar pas kita pijit itu, sentuhan itu, bisa langsung muncul emosi dan pikiran yang ingin kita munculkan. Ingat dulu ya, pokoknya rumusnya kan tadi state ya. Jadi kita pengen pede, supaya kita pede, kita harus punya state pede. Ngerti ya? Ingat yang tadi video yang tentang state. Dan state ini isinya adalah pikiran, perasaan, fisiologis tubuh. Pikiran itu termasuk memori kita, perasaan kita, dan fisiologis tubuh kita, ingatan kita. Bahkan yang dari masa lalu itu pun bisa muncul lagi. Gitu. Itu kan yang kita inginkan. Jadi kenapa ada orang pede? Ya karena di dalam pikirannya berisi pikiran-pikiran kesuksesan dia, keberhasilan dia, hal-hal yang baik bagi dirinya yang pernah dia alami. Jadi orang tuh pede tuh nggak tiba-tiba begitu saja, enggak. Tapi pede itu dipicu oleh apa yang ada di dalam pikirannya sehingga memunculkan perasaan tertentu, sehingga memunculkan fisiologi tertentu gitu. Maka kita gunakan anchor ini untuk menarik emosi, pikiran, dan fisiologis sehingga membentuk state yang kita inginkan. Paham ya? Contoh, saya pernah nanganin kasus fobia naik pesawat. Kasusnya gimana? Dia bukan fobia naik pesawat sebetulnya. Fobianya itu kalau nggak salah fobia fobia baju warna merah gitu kalau nggak salah. Oh ya, baju warna merah lah gitu. Nah, apa ini kisah lah, sorry ya, itu bukan bukan yang datang. Kalau yang datang ke saya adalah yang fobia pesawat. Dia lihat pesawat terbang aja nggak mau, diajak naik aja nggak mau. Kenapa? Karena pernah naik pesawat, di atas terjadi turbulensi yang sangat kuat. Sehingga cemasnya luar biasa, dan kemudian terengker dengan pesawatnya. Sehingga kalau dia lihat pesawat, dia ingat dengan peristiwa yang dulu seolah-olah kayak mau mati itu gitu. Dengan ngelihat pesawatnya aja. Itu yang pernah saya tangani. Nah ada satu kasus lagi, ini saya pernah dengar, saya lupa ya, apa dengar apa baca gitu. Dia fobia dengan baju warna merah. Kok bisa fobia dengan baju warna merah? Karena kejadiannya sama. Dia naik pesawat, kemudian di atas pesawatnya mengalami turbulensi yang sangat kuat, dan para pramugari berusaha menenangkan penumpang untuk tetap tenang dan mengenakan sabuk pengaman di situasi yang emergensi tersebut. Tapi si pramugarinya mengumumkannya juga sambil gemeter gitu, karena mungkin takut juga. Kebetulan para kru di kabin pesawat itu, termasuk pramugarinya tadi, itu mengenakan seragam berwarna merah. Sehingga tiap dia lihat ada orang pakai baju warna merah, muncul perasaan takut itu. Jadilah dia fobia dengan warna merah. Nah, sebetulnya warna merah itu adalah anchor dari pengalaman yang pernah dialami sehingga memunculkan state ketakutan itu.
baju warna merah itu atau warna merah itu menjadi anchor bagi state ketakutan. Ini anchor, tapi anchornya pada emosi negatif. Nah, kita pinginnya bikin anchor, tapi yang muncul state emosi positif. Gitu ya. Kita bikin di sini, kita akan pelajari tekniknya. Sehingga kapanpun kita inginkan, kita bisa memunculkan perasaan percaya diri, yakin pada diri sendiri, sesuai saat kita gunakan atau aplikasikan Anchor tersebut. Nah, ya oke ya, itu ya, clear ya. Jadi cara kerjanya begitu. Ada satu peristiwa di masa lalu, entah positif atau negatif. Kemudian ada hal-hal yang kita dengar, kita lihat, kita rasa, kita cium. Dan itu mengikat peristiwa tersebut sehingga bisa muncul dengan mudah dan kapan saja saat kita melihat atau terpicu oleh suara atau gambar atau yang kita rasakan gitu. Tapi si peristiwa itu harus bermuatan emosi yang sangat kuat. Entah emosi yang negatif atau emosinya positif terserah, tapi harus sangat kuat. Sehingga bisa memicu atau bisa dimunculkan kembali pakai anchor gitu ya. Nah ini anchornya sengaja kita buat. Kalau yang tadi yang traumatis, yang fobia kan itu anchornya tidak sengaja. Terbentuknya seperti itu secara alamiah. Nah di NLP kita pengen secara sengaja bikin anchornya. Jenis-jenis anchor. Satu anchor visual ya. Jadi anchor yang bisa memicu state yang kita inginkan yaitu state percaya diri bisa berupa gambar. Kalau ngelihat gambar tertentu muncul perasaan tertentu. Misalnya ya Anda yang Muslim melihat lafaz syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, perasaan apa yang muncul? Kemudian kalau lafaz syahadatnya ada di bendera berwarna hitam, lafaznya warna putih, perasaan apa yang muncul? Kemudian kalau lafaz la ilaha illallahnya ada di bendera warna hijau, di bawah lafaznya ada gambar pedang berwarna putih, perasaan apa lagi yang muncul? Kemudian kalau lafaz la ilaha illallahnya ada di dalam sebuah kaligrafi, dalam poster misalnya, perasaan apa yang muncul? Ya pasti bakal beda-beda rasanya. Walaupun lafaznya sama, tapi penempatan di masing-masing tempatnya berbeda dan masing-masing media penempatan lafaz syahadat tadi itu memiliki konteks emosi yang berbeda-beda kan gitu. Ya. Ini tergantung pengalaman yang terkait dengan medianya itu tadi. Itu misalnya. Belum lagi kalau para dukun ya suka gunakan bahasa Arab atau Al-Quran walaupun nggak pada tempatnya dipakainya entah buat apa beda lagi tuh gitu ya ceritanya. Itu bisa berupa gambar atau misalkan bendera One Piece ya yang kemarin lagi rame itu ya. Saya sebetulnya nggak nonton One Piece ya jadi nggak tahu ini kenapa sih Kak. Saya nanya ke anak pada ngibarin bendera itu apa sih maknanya gitu. Anak saya jelasin oh di situ ya. Jadi simbol perlawanan katanya gitu. Padahal kan itu hanya gambar film anime gitu loh ya. Tapi mungkin dimaknai berbeda. Nah, itu anchor tuh gambar juga gitu. Atau gambar tengkorak misalnya ya dikasih cakra palang merah misalnya gitu. Oh, itu bahaya gitu. Padahal kan itu hanya gambar gitu ya. Biar persis lah kayak kita naik kendaraan, set, tiba-tiba lampu stopan dari awalnya hijau berubah jadi merah. Pas kita udah deket tuh ke lampu stopan, langsung berubah jadi merah. Kita otomatis langsung nginjek rem. Kenapa? Ya bukan karena warna merahnya, tapi warna merah itu memberikan makna bahwa aku harus berhenti gitu. Ya, jadi kita bukan takut dengan warna merahnya, tapi makna di balik warna merahnya. Artinya warna merah itu memberikan anchor dan simbol-simbol yang lain ya. Kemudian ada juga anchor auditory yaitu musik, nada suara, kalimat zikir, bacaan Al-Qur'an. Itu juga sama akan memicu state tertentu. Ada juga anchor berupa kinestetik, sentuhan di tubuh, misalnya di posisi tubuh tertentu atau di gestur yang terhubung dengan emosi. Kayak gimana gestur yang terhubung dengan emosi? Contohnya, kalau Anda sedang menyimak gini terus saya kayak gini sama Anda.
Nah, gitu. Yes, yakinlah, bisa. Nah, gitu tuh ya. Kan kerasanya positif. Kenapa? Padahal itu cuma gestur. Yes. Nah, gitu. Cuman kasih gestur gitu aja. Tapi perasaan yang muncul bagi orang yang jadi tujuan dari gesturnya berbeda. Beda juga ceritanya kalau misalkan, hmm, nah misalnya gitu ya. Itu kan gestur tuh. Gestur tertentu juga memicu emosi tertentu atau perasaan tertentu. Itu gestur ya. Kemudian, apalagi di sini olfaktori gustatori ya. Bau atau rasa makanan tertentu juga bisa memicu kenangan. Jadi anchornya bisa bermacam-macam. Nah ya, jadi fungsi anchor ini di dalam self confidence ini bisa buat apa saja Kang Abuzi. Satu, bisa buat membuat tombol cepat untuk memunculkan rasa percaya diri kapanpun dibutuhkan. Jadi nanti kita bikin, saya ajari cara bikinnya, ya Anda bikin di rumah sendiri, caranya saya ajari. Ini fungsinya buat apa? Kalau Anda mau bicara depan umum, nggak pede, tekan anchornya, picu anchornya. Kalau Anda mau bekerja, males, picu anchornya, supaya rasa moodnya, mood kerja, mood produktifnya hadir. Kalau Anda mau ketemu klien besar dan Anda takut gagal, picu anchornya. Kalau Anda sedang marah-marah saat didik anak, picu anchor yang Anda inginkan. Ini tergantung dari emosi apa yang Anda tambatkan nanti ya. Mau presentasi, wawancara kerja atau pertemuan penting, mau bertanding. Pokoknya di momen yang Anda butuh state yang lebih baik untuk berada di momen tersebut, gunakan anchor ini. Nah, gitu ya. Anchor adalah kunci untuk mengakses sumber daya internal Anda secara instan atau mengakses state mood Anda dengan cara yang cepat. Gimana cara melakukannya, Kang Abuzi? Nih, ada di sini saya udah tulis ya, cara untuk membuat anchor tadi itu. Langkah pertama, identifikasi momen puncak. Ingat kembali momen paling paling percaya diri dalam hidup Anda. Misal Anda pernah juara kelas walaupun itu waktu masih SD, atau Anda juara lomba kerupuk HUT RI waktu Anda eh, kelas 5 SD, tapi Anda dapat apresiasi, tepuk tangan, dapat hadiah, boleh. Atau Anda berhasil melamar yang wanita yang sekarang sudah jadi istri Anda, padahal dulu tuh orang-orang ngerebutin dia. Tapi begitu Anda menyatakan cinta, Anda langsung diterima, senangnya luar biasa. Itu boleh. Atau ada momen apa lagi, pokoknya yang positif yang bikin Anda pede. Ya, ingat kembali momen itu. Masuk kembali ke dalam momen itu, rasakan kembali momen itu. Kang Abuzi, saya nggak pernah ada momen kayak gitu. Kalau nggak ada momen seperti itu, Anda boleh ciptakan momennya, imajinasikan, hayalkan momen tersebut. Boleh pakai imajinasi. Ya, misalkan Anda berimajinasi, Anda jualan laku keras, Anda berimajinasi, Anda mendekati seorang wanita idaman Anda diterima, Anda berimajinasi punya tim yang solid karena Anda pemimpin yang hebat, boleh Anda berimajinasi, Anda berbicara, kemudian dapat tepuk tangan, aplaus, orang-orang merasa tersentuh oleh apa yang Anda katakan, itu juga boleh. Yang penting ada perasaan PD-nya. Oke? Jadi boleh pakai pengalaman Anda, boleh Anda menghayalkan atau mengimajinasikan. Tentu yang paling dianjurkan adalah dari momen yang pernah Anda alami. Cuman kalau nggak ada, pakai imajinasi. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, rasakan emosi positifnya secara instan. Jadi setelah Anda tahu momennya apa, Anda masuk kembali ke momen itu, ya, rasakan perasaannya, masuk ke dalam diri Anda saat itu, postur tubuh Anda gimana, nafas Anda, senyum Anda sambil senyum-senyum sendiri boleh. Harus bahkan, lebih bagusnya begitu. Jadi resapi diri Anda itu.
Ya, walaupun itu imajinasi, Kang. Imajinasi nggak apa-apa. Anda masuk, Anda lagi bicara, mendengar orang-orang menyebut nama Anda dan merasa terinspirasi oleh Anda, dengar tepuk tangan, orang minta tanda tangan Anda untuk nanda tangin buku yang Anda tulis yang udah mereka beli. Boleh tuh, masuki momen positifnya walaupun dalam imajinasi. Rasakan, resapi emosinya. Langkah yang ketiga, ciptakan stimulus. Nah, pas Anda lagi enak-enaknya, pas Anda lagi merasakan perasaan puncaknya, lakukan stimulus ya atau gerakan tertentu. Boleh genggam tangan, tekan jari, atau garuk-garuk, terserah. Pokoknya ada gerakan unik atau Anda ciptakan gerakan unik, tombol unik di tubuh Anda untuk dijadikan tombol yang nanti kalau Anda lakukan gerakan itu lagi itu muncul emosinya. Jadi pas lagi emosi positifnya berada di puncak, lakukan stimulus dengan melakukan gerakan tadi itu. Kemudian langkah yang keempat, perkuat anchornya, ulangi beberapa kali dengan momen-momen yang berbeda. Ya, misalkan pengalamannya ada 4, lakukan lagi untuk pengalaman berikutnya, pengalaman yang berbeda. Kalau pakai imajinasi gimana? Mungkin yang pertama Anda lagi bicara depan umum, orang-orang senang sama Anda, rasakan perasaan positifnya. Kemudian nanti Anda ulangi lagi, mungkin besok ya, setelah hari ini, besoknya Anda praktekkan lagi, mungkin Anda lagi jualan dan laris. Kemudian lakukan lagi, tapi harus beda-beda gitu loh, ya yang diimajinasikan ya. Oke. Nah, langkah yang kelima, aktifkan kapan saja. Jadi nanti setelah Anda praktekkan anchor itu, Anda testing-testing. Kapan saja misalnya Anda lakukan gerakan yang sama waktu Anda menstimulus momen tersebut. Oke? Yuk, sekarang kita praktekin bareng-bareng, kita latihan bareng-bareng. Nanti Anda latih di rumah sampai Anda terampil untuk mempraktekannya. Ya, sekarang saya akan bimbing terlebih dahulu. Siap-siap ya. Oke. Duduk yang tegak. Kalau Anda sedang duduk di kursi, kedua kakinya ke bawah ya, lurus ke bawah. Bersandar boleh, tapi punggungnya tegak. Oke. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan pelan-pelan. Sekarang boleh pejamkan mata Anda. Ingat-ingat peristiwa di masa lalu yang bikin Anda sangat percaya diri. Mungkin Anda traktir teman, mungkin Anda berhasil belikan sesuatu untuk orang tua Anda. Apapun itu yang bikin Anda tuh merasa berharga. Atau kalaupun nggak Anda boleh berimajinasi. Anda ngasih kunci mobil ke istri Anda atau ke suami Anda. Anda belikan rumah untuk orang tua Anda. Momen apapun. Kalau nggak pengalaman pribadi, boleh imajinasi. Pelan-pelan saja silakan pikirkan momennya. Good, oke. Masuk ke dalam momen itu, masuk ke dalam pengalaman Anda itu, rasakan yang Anda rasakan, dengar yang bisa Anda dengar, mungkin ada orang-orang yang bicara saat itu. Boleh juga diimajinasi munculkan suara-suara orang, ya. Boleh juga suara hati Anda muji diri sendiri, Anda bangga pada diri sendiri sambil dengerin orang lain. Rasakan suhu udara di sana di dalam imajinasi itu. Oke, ya. Hirup aroma apa yang ada di situ, rasakan nafas Anda. Good. Rasakan perasaan pedenya, perasaan positifnya. Bagus, bagus. Rasakan seluruh sensasi yang ada. Dengarkan apa kata orang, dengarkan apa kata diri Anda sendiri. Ya, rasakan sentuhan orang-orang, mungkin nepuk bahu Anda, mungkin jabat tangan Anda, mungkin Anda megang pulpen untuk tanda tangan buku Anda. Apapun, apapun. Ada sensasi yang Anda rasakan di fisik Anda. Rasakan perasaan positifnya. Lihat yang bisa Anda lihat, siapa aja yang hadir pada saat itu. Dengar yang bisa Anda dengar. Rasakan perasaan positifnya. Saya bantu dengan hitungan. Saya hitung 1 sampai 5. Makin naik hitungan, perbesar lagi gambarannya, perbesar lagi perasaan positifnya, perbesar lagi suaranya. 1, perbesar gambarnya, suaranya, sensasi kinestetiknya. Perasaan positif Anda, perasaan pede Anda perbesar. 2, lebih besar lagi rasakan. Oke. 3, lebih besar lagi rasakan. Good. 4, lebih besar lagi rasakan.
5 sangat besar, rasakan sekarang pijit-pijit hidung Anda sambil Anda rasakan perasaan positifnya. Pijit-pijit hidung Anda, pijit hidung Anda sambil rasakan perasaan positifnya. Rasakan perasaan positif, rasakan perasaan positif. Cukup. Tarik nafas yang dalam, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas yang dalam, hembuskan pelan-pelan. Oke, mulai kembali masuk ke dalam pengalaman Anda yang ada di masa lalu yang pernah bikin Anda pede. Ya, yang pernah bikin Anda merasa berharga. Mungkin dipuji oleh ayah Anda karena gambar Anda bagus, mungkin juara kelas, mungkin Anda nolong teman Anda dan teman Anda mengucapkan terima kasih. Apapun yang bikin Anda merasa berharga, bikin Anda pede, atau mungkin Anda sudah menyelesaikan tantangan Anda, masalah Anda. Kalau nggak ada, boleh imajinasi Anda. Bayangkan Anda sudah membayar hutang terakhir yang Anda miliki lunas, orangnya tersenyum sama Anda bisa lebihin. Bayangkan juga Anda berhasil beli rumah misalkan gitu ya, boleh ya. Beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas. Munculkan suara-suara yang ada. Ya mungkin ada orang lain di sana, mungkin ada partner Anda, lawan bicara Anda. Oke, hadirkan lagi rasa sensasi kinestetiknya. Kalau Anda lagi pegang uang, rasakan teksturnya di tangan Anda. Kalau Anda lagi pegang kunci mobil juga rasakan. Kalau Anda lagi pegang piala, rasakan. Hadirkan seluruh sensasi itu. Lalu rasakan perasaan positifnya, rasakan perasaan positifnya, rasakan perasaan positifnya. Saya hitung 1 sampai 5. 1, rasakan perasaan positifnya. 2, lebih besar lagi. 3, lebih besar lagi. 4, lebih besar lagi. 5, pijit hidung Anda, rasakan lebih besar lagi perasaannya. Rasakan lebih besar lagi perasaannya. Pijit hidung Anda, pijit-pijit. Cukup, tarik nafas yang dalam. Hembuskan pelan-pelan. Tarik lagi nafas yang dalam. Hembuskan pelan-pelan. Oke, masuk kembali ke pengalaman Anda. Masuk kembali ke pengalaman Anda. Beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas. Lihat siapa saja yang ada di sana, semampu Anda. Dengarkan suara-suara yang ada di situ. Mungkin suara riuh banyak orang, mungkin suara 1-2 orang, mungkin suara hati Anda, semuanya dengarkan. Rasakan sensasi kinestetik yang bisa Anda rasakan di sana. Apa yang Anda pegang, apa yang Anda sentuh, rasakan suhu udara di tempat itu. Rasakan nafas Anda. Rasakan perasaan positif yang mulai muncul dalam hati Anda. Perbesar perasaan positifnya. 1, perbesar rasa positifnya lebih besar lagi, gambarnya lebih besar lagi, suaranya lebih besar lagi, kinestetiknya terasa lebih besar lagi. 2, lebih besar lagi dibanding sebelumnya sensasi yang Anda rasakan. 3, rasakan perasaan positifnya lebih besar lagi. 4, lebih besar lagi rasa positifnya. 5, lebih besar lagi rasa positifnya. Rasakan lebih besar lagi, pijit hidung Anda, pijit hidung Anda, pijit hidung Anda, pijit hidung Anda, pijit hidung Anda. Rasakan perasaan positifnya lebih besar, semakin dipijit hidung Anda, lebih besar lagi perasaan positifnya. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan pelan-pelan. Oke, cukup. Buka mata Anda. Nah, ya itu tadi mempraktekkan teknik anchor sesuai dengan urutan yang tadi ada di slide. Coba dicek, cek, pijit hidungnya. Oke, perasaan positif apa yang muncul? Yes. Ya, tadi kita baru mengulanginya 3 kali ya. Mengulangi 3 kali. Nah, yang dianjurkan tuh ulangi 5 sampai 7 kali. 5 sampai 7 kali dalam satu waktu. Ya, jadi diulangi tadi dalam satu waktu kan saya baru praktekkan 3 kali. Nah, ini 5 sampai 7 kali dalam satu waktu. Besok ketika Anda mau pasang anchor lagi, boleh. Tapi untuk pengalaman yang berbeda atau imajinasi yang berbeda dengan emosi yang sama, yaitu ingin percaya diri tadi itu. Percaya diri, yakin, merasa menang gitu ya. Jadi kalau mau praktekkan hari ketiga, hari keempat, story-nya, imajinasinya, atau pengalaman hidupnya harus beda-beda. Oke? Praktekan, latih sampai benar-benar bisa muncul secara otomatis. Nah, Kang, apakah tadi harus selalu dengan pijit hidung? Nggak mesti. Ya, tadi yang saya pakai pijit hidung. Tapi kalau Anda pengen anchornya di sini, tepuk-tepuk ketiak kiri, boleh. Pijit telinga kanan, boleh.
Anda pengen juga sambil gerakan yes begitu juga boleh. Misalnya pas emosi puncaknya Anda langsung yes, 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 boleh gitu. Nanti kalau sudah terpasang anchor-nya, itu bisa langsung Anda pakai di momen yang Anda butuhkan. Misal pas Anda mau bicara depan umum, Anda pijit hidung dulu. Itu otomatis tuh keluar tuh. Ya, emosi positifnya. Pas Anda lagi mau jualan, pijit. Pas Anda akan mengerjakan tugas atau menyelesaikan masalah, pijit. Pas Anda lagi loyo, pijit. Seketika rasa percaya dirinya akan muncul. Praktekkan tekniknya dengan benar, tutup dulu video ini, latihan dulu, praktek dulu, baru lanjut ke video berikutnya. Sekian dari saya Abu Ziyad untuk video tentang Anchor ini. Kita akan lanjutkan di modul ketiga atau di modul berikutnya. Bye.